Salawat beserta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan webinar kali ini kita membawakan tema bagaimana pentingnya sikap moderasi beragama untuk kaum milenial sekarang. Tema ini akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Hasdiandri SS, yang mana adalah seorang dari alumni Sekolah Tinggi Sastra Arab. Baiklah, kita persilahkan kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan untuk membawakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan 'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Baik, yang sama-sama kita hormati adik-adik, kawan-kawan semua yang merupakan tim KKN UIN Fuska, dan hadir bersama kita juga moderator kita pada pagi hari ini, yang semoga ini menjadi wasilah di tengah-tengah corona yang melanda. Agenda ini menjadi wasilah bagi kita semua, terus sebagai kawan-kawan mahasiswa, wasilah untuk menambah wawasan, menambah ilmu, karena sebetulnya tak menjadi alasan kalau virus corona ini menjadikan penghalang bagi kita untuk berhenti untuk menuntut ilmu. Tak ada alasan sebetulnya. Kalau kita cari-cari alasan, memang semuanya menjadi alasan. Tapi wacana atau musibah ini mestilah kita atasi, gitu ya. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang memberikan amanah, juga pada moderator memberikan amanah kepada saya pribadi untuk menyampaikan materi kita berkenaan dengan pentingnya sikap moderasi beragama bagi kaum milenial, gitu ya. Sedikit yang saya sampaikan di awal sebelum kita lebih mendalam nanti, yang saya sampaikan adalah masalah berkenaan dengan generasi milenial. Apa yang masalah generasi milenial, apa yang diketahui oleh moderator sendiri? Seperti yang kita ketahui sekarang ya Pak Ustadz, generasi milenial itu ada yang memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin, tapi juga ada yang lalai dan tidak bisa membagi waktunya. Baik, terima kasih. Generasi milenial itu bisa kita sering kita istilahkan dengan generasi yang pada hari ini sangat akrab sekali dengan informasi, begitu ya, yang teknologi, yang mereka mempunyai wawasan luas, begitu ya, cara berpikir yang lebih jauh, lebih hebat, begitu ya, bahkan mereka mempunyai pengalaman-pengalaman yang modernisasi, sehingga kaum tersebut disebut dengan istilah kaum milenial. Nah, yang ingin saya sampaikan di awal adalah bagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berkaitan dengan generasi tadi, generasi pemuda hari ini. Allah jauh-jauh sudah jelaskan, hendaknya kita semua merasa takut kalau seandainya suatu hari nanti generasi-generasi setelah kita adalah generasi yang
mereka sangat lemah sekali. Berarti generasi muda. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas yang sudah kita sampaikan tadi memberikan makna mestilah kita generasi muda ini menjadi generasi yang kuat. Lebih lagi adalah kuat dalam akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kuat tauhid akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti juga kuat fisiknya. Nah, kalau kita perhatikan poster tubuh saya yang enggak berisi gemuk ini gitu ya, bagaimanapun berusaha memposisikan jasmani kita sehat. Ingat dengan kata Bung Karno kan? Kata Bung Karno apa? Berikan saya 10 pemuda maka akan saya goncang dunia ini. Yang kita pahami, akankah hanya usia muda? Tidak, gitu ya. Tetapi yang paling utama memang muda, yang jiwa muda. Tetapi di samping itu adalah walaupun usianya sudah beranjak agak tua, tetapi mempunyai jiwa muda. Kalau seandainya pemuda tapi yang tak mempunyai jiwa maju milenial juga tak menjadi generasi yang mampu membangkitkan agama, memajukan negara kita ini. Ya. Maka terlepas itu semua, yang paling penting adalah bagaimana menjadi generasi milenial ini mesti ditanamkan dulu tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu jaga fisik itu juga ditambah puasa dengan menuntut ilmu. Baik kawan-kawan semua, berkenaan dengan apa namanya tadi? Pentingnya sikap moderasi kita beragama dalam bagi kaum milenial. Moderasi itu kan bisa kita maknai dengan apa namanya? Moderasi itu adalah cara seseorang dalam menjalankan agama Islam yang moderat, tidak ekstrim gitu ya. Nah, ini juga mesti kita pahami. Iya, betul. Kadang ada yang ini saya jumpai di lapangan banyak terjadi. Terkadang ada orang yang mempunyai pemahaman, baru saja dia memahami sesuatu hal, langsung terkadang dia menjas ataupun menyalahkan pemahaman yang tak sesuai dengan pemahaman dia. Kalau istilah guru saya banyak kita jumpai, dia bertaubatnya hari Rabu, Kamisnya dia belajar, Jumatnya langsung menyalahkan orang lain. 3 hari deh, Rabunya dia bertaubat, Kamisnya dia belajar agama, Jumatnya langsung menyalahkan orang lain. Ini kan apa namanya? Memaksakan diri. Kalau dia hendak merasa mengetahui sesuatu, yang dia ketahui mestilah betul, benar. Yang lain salah pemahaman, berbeda pemahaman dengan dia beranggapan itu adalah pemahaman yang salah. Ini juga mesti bagian dari modernisasi tadi, gitu ya. Pemahaman yang moderat, tak ekstrim, tak keras, tak mengutamakan, tak mementingkan pemahaman kita sendiri. Nah, sangat penting sekali sebetulnya kita muda juga memiliki kaum muda ini memiliki pemahaman yang simpan kita memiliki, bisa dibahasakan dengan lapang dada, bersikap lapang dada, bertoleransi, menerima perbedaan selagi itu masih mempunyai dasar gitu ya. Apa tak lagi dengan sesama seakidah dengan kita, sesama muslim, itu mesti lebih lagi menjaga toleransi. Jangankan sama muslim, terhadap agama lain pun ada sikap toleransi yang mesti kita jaga. Lebih-lebih bagi sama muslim mesti berlapang dada menerima perbedaan yang dihadapi oleh yang akan nanti kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita muda ini. Baik, barangkali sebelumnya sekilas saya sampaikan dari pernyataan ini tadi, tapi kaum muda ini sangat penting sekali dalam menjalankan agama ini berlapang dada begitu ya. Nah, saya mempunyai ini perlu kita amalkan begitu ya. Kunci sederhana sebetulnya bagi kaum muda juga, siapapun juga bisa mengamalkan 3 kunci ini. Bisa kita amalkan dalam ini kan modernisasi, pentingnya kaum muda apa tadi? Pentingnya modernisasi Islam, pentingnya modernisasi beragama,
bagi kaum milenial gitu ya. Ini kan tak terlepas dari hubungan interaksi kita dengan sesama ini. Saya ingin sampaikan beberapa kunci yang bisa kita amalkan sehingga kita tak fanatik, sehingga kita tak mengutamakan kepentingan kita dan hubungan kita dengan lain pun baik gitu. Kunci yang pertama dalam interaksi dengan orang lain, kita terutama kita sama muda nih, walaupun nanti semua satu kelompok, ada yang hampir sebaya umurnya gitu, tapi gunakanlah 3 kunci ini. Pertama sekali, gunakanlah kata minta tolong. Yang kedua, gunakanlah kata minta maaf. Yang ketiga, ucapkanlah kata-kata terima kasih. Sederhana nggak? Sederhana. Nih, si pegangan minum misalnya, saya sedang duduk di sini, tiba-tiba ada rasa haus. Dengan spontan, saya merasa atasan nih, lebih besar ya. Langsung saya perintahkan kepada ini, antar air dulu. Beda nggak sama antarkan air dulu? Beda nggak pernyataan saya? Tolong antarkan airnya. Sederhana nggak? Sederhana. Satu, antarkan airnya, minta tolong antarkan airnya. Oke. Kemudian setelah diantarkan, mengantar ke sini, saya nikmati airnya. Lantas saya tak memberikan ucapan apapun. Berbeda nggak dengan saya bilang terima kasih banyak ya. Itu pasti berbeda sekali. Kemudian misalkan ada sesuatu yang terjadi kesalahan, selaku misalkan atasan, saya sampaikan ucapan minta maaf. Nah, itu pasti, atau saya merasa bersalah, senantiasa ucapkan kata-kata minta maaf. Ini sangat penting dalam menjalani hidup ini. Barangkali sebelum ini yang mereka sampaikan, barangkali ada pertanyaan dari kawan-kawan, silakan begitu ya. Mungkin saja saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat banyak sekali ilmunya yang kita dapatkan dari Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, persilahkan, hanya 2 pertanyaan. Ya, sedikit lagi yang saya tambahkan, bagi kita muda yang anggaplah kita memiliki wawasan lebih begitu ya, dibandingkan dengan misalkan kita turun ke masyarakat awam ini, kita karena sudah merasa orang pendidikan gitu ya, orang akademis gitu ya, yang memiliki ilmu, yang mesti juga kita jaga adalah jangan tampakkan seolah-olah kita mempunyai ilmu lebih dibandingkan dengan orang lain gitu ya. Selalu tanamkan ilmu padi. Ini bagian dari yang mesti diamalkan kaum milenial gitu. Ilmu padi itu kan makin berisi makin tumbuh. Kadang kita tidak gitu ya. Ketika kita jumpai di tengah-tengah masyarakat yang pemahaman, namanya orang awam, karena kita merasa mempunyai ilmu lebih, pengetahuan lebih, dengan spontan terkadang kita menyalahkan. Tak sesuai ini dengan yang saya pahami di bangku kuliah, tak sesuai dengan disampaikan guru. Nah, ini juga mesti yang perlu kita perbaiki. Metode penyampaian, anggap salah orang awam tadi, metode untuk menyampaikan kalau dia salah itu penting sekali. Jangan sampai spontan atau salah. Gunakanlah cara pendekatan, gunakanlah cara yang sopan, sehingga apa yang kita inginkan dapat kita sampaikan dengan baik, biarpun tak merasa tersinggung. Ini penting sekali. Baik. Ini ada pertanyaan dari teman kita, Ya, dari saudara Gustian Hadi. Mana pertanyaannya begini Pak Ustadz. Bagaimana seharusnya sikap generasi muda dalam memupuk konsep moderasi beragama di Indonesia? Mesti dia yang mesti kita lakukan konsep kemudian
untuk memupuk konsep dalam moderasi beragama di Indonesia? Untuk memupuk konsep modernisasi itu kan, saya ulangi lagi, modernisasi dalam Islam itu kan bagaimana cara seseorang menjalankan ajaran Islam yang moderat, dia tidak ekstrim dalam artian tadi saya sampaikan, simpulkan, mempunyai kelapangan hati, tidak fanatik dengan apa yang ia pahami, sehingga berlapang dada menerima perbedaan-perbedaan yang kita jumpai di tengah Islam. Itu sering terjadi karena saya sebagai imam masjid, misalkan saya sampaikan dulu, sebagai imam masjid sering sekali kita jumpai misalkan perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat. Seluruh kita jumpai kalangan masjid saja, sering kita jumpai ada jamaah yang ia ketika sholat subuh misalkan tak ketemu, ada jamaah yang sholat subuhnya melaksanakan pakai kunut misalnya. Kalau seandainya keinginan ego masing-masing, yakin dan percaya jemaah ini bisa bubar semua, ataupun masjidnya bisa rusak gitu ya. Tapi disitulah dituntut kelapangan hati, termasuk dalam menjalani memupuk konsep modernisasi adalah, kalau menurut saya pribadi, bagaimana sebetulnya kita mesti berlapang hati gitu ya, berlapang dada terhadap melihat kondisi yang terjadi begitu, dengan fanatik ataupun memiliki harus memenuhi apa yang menjadi buah pikiran, apa yang menjadi pikiran hati kita, itu yang mesti penuhi, itu yang kita hindari. Selanjutnya pertanyaan dari saudari kita, mengapa kaum milenial harus mempunyai sikap moderasi beragama? Tadi dia kaum milenial ini kan, kalau kaum milenial itu merupakan kaum ataupun generasi yang secara tatanan pemikiran mereka lebih mengetahui kondisi terupdate gitu ya, karena mereka identik dengan generasi yang selalu aktif dengan media gitu ya, yang yang selalu akrab dengan teknologi, sehingga hal-hal baru mereka jumpai gitu ya, mereka mudah ketahui. Nah, hal itulah yang diharapkan, sehingga dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka mudah berbaur, mudah berbagi, mudah menyampaikan hal-hal yang misalkan menjadi penyebab di tengah-tengah masyarakat. Dengan hadirnya kaum milenial ini bisa menjadi penjernih di tengah ada yang keruh gitu ya. Ketika ada yang kusut, mereka bisa menyelesaikan. Sehingga kaum milenial memang harus ambil peran penting dari hal Jauh sekali yang disampaikan dari Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Baiklah, saya sendiri sebagai moderator akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang telah diberitahukan Pak Ustadz tadi, yaitu dalam moderasi beragama, walaupun terdapat banyak agama, tetapi kita tetap penting harus mengutamakan akhlak dan akidah kita, yang mana dalam bersaudara kita sebaiknya harus dapat mengucapkan tutur kata yang bagus, seperti jangan bosannya untuk mengucapkan kata minta maaf, kata terima kasih, dan juga kata meminta tolong kepada sesama.
Ustaz dipersilakan. Baik, sebelum kita tutup doa, sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan semua. Mohon maaf atas penyampaian yang barangkali kurang berkenan gitu ya. Karena saya duduk di depan mahasiswanya agak grogi sebetulnya. Karena biasa saya duduk di depan mahasiswa itu adalah saya mengajar hafiz gitu ya, mengajar Al-Quran. Sekarang dituntut untuk menyampaikan yang saya sampaikan sudah terekam dan sudah tergambar dalam pikiran hati Anda semua. Jadi barangkali ilmu antum semua juga luas begitu. Mohon maaf. Baik, mari sama kita berdoa kepada Allah. Semoga rangkaian agenda dikaji oleh kawan-kawan ini berkah gitu ya. Mendapat ridho dari Allah. Semoga nanti Anda semua sukses gitu ya. Jadi generasi yang mendapatkan keberkahan kesuksesan dunia, lebih-lebih berharap mendapatkan keberkahan kesuksesan di akhirat. Lalangkan mendaki ulang kepada Allah. Kali antum mendapat sarjana, masih banyak sebetulnya sarjana-sarjana lain, masih banyak sebetulnya orang yang ilmu dan gelar lebih tinggi daripada antum semua. Jadi jangan gelar nih yang antum dapatkan, jangan menjadikan antum lebih merasa hebat daripada yang lain gitu. Karena istilah orang kita ada langit, masih ada langit di atas. Dengan ilmu ini kita mesti rendah hati gitu ya. Rendah. Baik, sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyati kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مسرا الا يسرته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا طالبا إلا نجيته ولا طالبا إلا نجيته ولا طالبا إلا نجيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا وصلته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian webinar pada kali ini. Salah dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.